Memang nggak boleh KUHP yang baru guys. KUHP yang baru tuh kalau orang sakit nggak boleh ditahan. Jadi dia tuh alasannya sakit dan dia bisa menunjukkan surat sakitnya. Terus kalau dipikir terus mau bisa apa Polda Metro Jaya? Ini lucu deh, kayaknya polisi itu kayak diinjek-injek gitu marwah harga dirinya gitu guys. Jadi diinjek-injek banget gitu. Terus dan dia nggak pernah ngaku kan dia menjual produk yang berbahaya. Tuh Gatot Koco gimana? Tersangka DRL Gatot Koco, belum lagi satu produknya lagi yang Doktif belum up ya, tapi nanti Doktif akan up juga kemungkinan dalam waktu dekat, mungkin bersama dengan wartawan. Doktif kumpulkan bersama untuk buka puasa bareng juga sama teman-teman wartawan. Doktif akan bongkar satu lagi produk yang dia tuh sok banget, dia bilang sudah dilakukan uji lab bla 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 gitu, ternyata song. Jadi lab yang dia lakukan itu bukan lab murni, tapi itu adalah endorsement gitu ya. Jadi nanti Doktif akan bongkar bersama dengan teman-teman wartawan. Tapi nggak sekarang ya guys, lagi kondisinya lagi capek banget. Jadi yang lucunya lagi, Doktif lihat postingannya dia itu yang dikirim ya. Kalau Doktif mah nggak ngikutin dia ya, tapi dikirim tiba-tiba, Dok kok dia begini, kayak nggak ada masalah. Dia itu tersangka 12+5 tahun. Itu penjerong di depan mata guys. Tapi dia berasa kayak orang biasa aja. Ini yang Doktif heran ya sama yang namanya Mpok Lela ya. Ngeri loh kalau dipikir-pikir kalau misalnya Mpok Lela nggak bisa tegas kayak begini. Yang di Polda Jabar ya, atas laporan Ibu Heni Purnamasari ya, buzzer guys ya, itu ditetapkan tersangka dan ditahan. Ancamannya 12 tahun plus 3 tahun ya. Polda Jabar, luar biasa Polda Jabar, bravo gitu. Nah Polda Metro ya apa cerita nih, wes tersangka 12+5 ya. Terus dirugikan bukan cuman Doktif, pelapor-pelapor yang lain sudah dimintain keterangan ya. Udah jelas itu kerugiannya segitu, masyarakat luas. Ini adalah laporan masyarakat, kerugian masyarakat. Nggak ditahan. Ada apa ini? Gitu. Ya jadi wajar ya kalau itu sebagai masyarakat menanyakan itu. Kenapa? Karena ada yang namanya ini guys ya. Ada yang namanya mana ini ya? Nih, Salus Populi Suprema Lex. Salus Populi Suprema Lex. Jadi apa? Keselamatan masyarakat itu adalah tertinggi, hukum tertinggi. Ya, hukum tertinggi. Jadi menyelamatkan masyarakat itu hukum tertinggi. Kenapa Polda Metro Jaya tidak bisa menegakkan ini? Gitu. Jadi nanti kalau misalnya para jurnalis tanyakan soal ini. Salus Populi Suprema Lex. Kenapa ini nggak ditegakkan? Gitu. Ada apa dengan dia? Ya. Terus dia bilang lagi nggak pernah minta damai. Tanya ke Bang Jeffrey, tanya ke Bang Rasman, tanya ke Bang Hotman. Kalau Bang Hotman orangnya nggak pernah bohong. Ya, silahkan tanya. Ya, kalau dia mulutnya dia masih kalian percaya, kalian yang percaya, kalian yang tolol. Ya, kalau kalian masih percaya, maaf banget tuh dikatakan kalian yang tolol. Dia aja sudah diperiksa White Tomato, jelas-jelas sudah dirilis Bepom, dia nggak ngakuin. Ya, agama aja dia mainin, apalagi kalian. Doktif di sana, Doktif bilang gini, kalau sampai dia sholat berarti Doktif salah selama ini. Ya, ternyata enggak kan? Jadi jangan nanti bilang ngurusin sholat orang, dia yang mainin agamanya Doktif. Ya, agamanya Doktif dimainin sama dia. Gitu. Jadi dia nggak sholat dari yang zamannya sholat azan asar ya, asar sampai ke maghrib sampai ke isya. Dia nggak sholat sama sekali guys. Ya. Tapi kalau di konten kan dia sholat gitu loh. Maksudnya Doktif itu udahlah. Kalau kalian mau percaya silahkan, Doktif juga nggak ini. Tapi kalau masih percaya ya sudahlah gitu ya. Doktif bilang kalau sampai ngelihat dia sholat itu Doktif yang salah, yang mau minta maaf sama dia. Nggak sholat gimana? Makanya Doktif ketemu sama dia, Doktif bilang cat sholat gitu. Terus Bang Jeffrey bilang udahlah Dok, kenapa Dok? Ngingetin ya, kan dia bilang dia mualaf. Ini ngingetin yang namanya sholat itu sesama muslim wajib tuh sholat. Kalau abang kan non muslim nggak apa-apa, emang nggak sholat. Kalau dia mah muslim ya sholat lah, ngingetin. Gitu langsung Bang Jeffrey iya. Oh sama emang kenapa? Orang ngingetin orang sholat kok. Gitu. Ini Bang Jeffrey tenang aja Bang Jeffrey ya. Gitu.
Tuh guys, Preskon PMJ kapan dok? nggak tahu kok tiba-tiba PMJ nggak preskon. Kalian aja yang melihat lah ya, masyarakat aja yang menilai. Udah, masyarakat nanti akan menilai, akan tahu. Agak ngeri juga sebenarnya dengan hukum di negara ini ya. Doktif jujur agak mengerikan juga. Apakah hukum bisa dibeli ya? Bisa dibeli, bisa dikondisikan, agak mengerikan sih. Gitu. Betapa miris kalau memang kondisi hukum bisa dibeli. Ya, jadi Pak Listio Sigit Prabowo agak mengerikan ini Pak. Gitu. Ada apa Pak? Buzzer yang dilaporkan saudara Heni Purnamasari tersangka dan ditahan Pak. 12+3. Ya. Padahal itu pun menggunakan KUHP yang baru Pak. Jadi alasannya apa? Jadi kalau misalnya pihak Polda Metro Jaya menggunakan alasan bahwa KUHP baru nggak bisa ditahan. Loh, nah ini 12+5, soalnya 12+3 juga KUHP baru ditahan. Ini 12+5 KUHP baru nggak ditahan. Padahal dugaan dia mengulangi hal yang sama pun terjadi. Kenapa? Kopi Gatot Koco positif mengandung vardenafil. Jadi apa itu tandanya? Mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Jadi kayaknya marwah Polri lagi diinjak-injak ini sama seorang DRL gitu. Apakah Polri akan diam? Apakah Polri akan tidak melakukan apa-apa? Apakah dia akan merasa seperti orang yang biasa, nggak bersalah gitu? Kan Prapit kalah. Kalau Prapit kalah berarti apa guys? Sesuai prosedur kan dia salah. Dari situ aja udah jelas gitu. Prapit lo kalah, seorang DRL lo Prapitnya kalah. Tuh ya, apa yang mau ditanyain? Semangat dokter. Semangat guys ya, meskipun kecewa wajar ya guys ya. Kecewa kenapa? Karena korban-korbannya ini yaitu dibilang ya salus populi suprema lex. Ya, bahwa kepentingan masyarakat, keselamatan masyarakat itu adalah hukum tertinggi dan itu tidak digunakan oleh Polri. Ya, dugaannya Doktif seperti itu. Ada apa dengan Polri? Apakah Doktif harus melaporkan kembali ke Mabes dengan barang bukti yang lain? Kemungkinan seperti itu. Jadi nanti Doktif, bukan Doktif si korban, bukan Doktif. Nanti kalau Doktif kan sekiranya kan Doktif lagi, enggak. Nanti akan ada korban lain yang akan melaporkan bukan ke Polda Metro Jaya tapi ke Mabes Polri. Ya, karena kelasnya sudah kelas Mabes aja deh kalau udah kayak begini. Gitu. Jadi siap-siap ya Sun. Untuk kamu siap-siap karena akan ada pelaporan di Mabes Polri. Ya, kita akan lihat seberapa kuat kamu di Mabes Polri. Dan dengan Mabes Polri jadi berarti kan ada tumpukan, ada 2 laporan nih. Semuanya di atas 5 tahun. Apakah kamu tetap tidak akan ditahan? Ya, apakah kamu langsung akan ditahan dan dijemput paksa? Seperti itu. Kita lihat ya kalau berdasarkan aturan KUHP yang baru. Jadi kalau misalnya dia dihadapkan dengan ancaman di atas 5 tahun, maka dia wajib untuk ditahan. Ya, jadi atas pelaporan lagi nanti yang baru di Mabes, ancamannya pun kurang lebih 12+5. Jadi kemungkinan dia akan ditahan. Mau nggak mau. Kan kemarin kan alasannya begitu, sakit harus pulang, sakit pulang. Itu juga begitu guys. Kalau sakit terus gimana alasannya? Nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah. Kalau gitu bikin laporan baru lagi di Mabes. Gitu. Oke. Jangan menyerah ya dok katanya. Enggak, insya Allah enggak sayang. Karena kan masih banyak ini strateginya, masih banyak di depan gitu. Iya. Dia orang ini sangat manipulatif. Jadi harus dihadapi dengan banyak strategi. Coba kita ngeliat kok di Mabes gimana ya laporannya, apa nggak pusing juga dia? Ada yang bilang, dok laporan aku di Mabes aja berbulan-bulan nggak diurus katanya. Ada nih Bunda. Oh iya ya. Begitu ya. Coba kita lihat ya bagaimana dengan laporannya Doktif. Seperti itu. Dok pengen tanya SS gimana dok? SS kemarin minta mundur ya sayang. Jadi harusnya kemarin dipanggil, tapi katanya dengar-dengar minta mundur di minggu depan. Ya, minta mundur di minggu depan. Jadi kemungkinan minggu depan SS-nya dipanggil. Seperti itu. Dianya minta mundur karena alasannya awal-awal Ramadan, ketemu sama keluarga gitu-gitulah kata dia.
Alasannya dia sih gitu. Bujar-bujar pada hadir Bagus, nggak apa-apa, hadir aja kan untuk meramaikan. meramaikan. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih sudah datang. Meramaikan. Ramaikan. Dan lagian kalau kayak begini mah nggak mungkin Dotif lagi marah-marah, soalnya udah lemes, energinya juga di jam 3 lebih, jadi seru-seruan aja. Ayo muncul dong Jer, tok 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 gitu ya. Bukir piye dok? Bokir nggak jelas, bokir itu laporannya nggak jelas. Emang bokir aja dia laporannya kok nggak jalan-jalan. Kok nggak marah sih dia laporannya nggak jalan-jalan? Soalnya nanti kalau dihentikan kan berbalik sama dia. Jangan dong, jangan dihentikan dong. Masa dihentikan? Kan malu udah keluar-keluar kemarin. Jangan dihentikan ya. Kok nggak jalan-jalan itu? Gitu guys. Kasus RG dok, gimana kok? Apakah dia kebal juga? Padahal kan banyak produknya overclaim juga. Kalau RG juga, jadi itu pelaporannya dari Nikita ya guys ya. Pelaporan dari Nikita kan Doktif kan hanya sebagai saksi. Doktif sebagai saksi. Tapi kalau yang namanya yang namanya Sunio kena, ya pasti DRG-nya juga kena, kan produknya sama. Cuman memang prosesnya kayak guru-guru, apalagi Nikitanya lagi di dalam, jadi dia nggak bisa banyak keluar-keluar kan gitu. Kalau adminnya kan nggak ngerti, yang tahu kan sekarang kan dipegang adminnya gitu. Oh ini cek IG-nya Derel itu sih yang statement. Alah, yang kayak statement dia biasa aja, lu biarin aja, dia merasa kayak hidupnya nggak ada masalah toh guys, biarin Itu sedang aja. menutupi ya dok. Ini biarin aja dia, nanti Doti buka lagi kok yang masalah Gatot Koco, yang masalah satu lagi yang Doti belum bisa ngomongin sekarang ya, itu dia bisa kejar-kejar juga itu dia. Kecewa berat dok, Sunio nggak ditahan. Iya kan, sama Doktif juga, tapi ya dengan alasan sakit mau gimana. Nanti kalau misalnya ada surat sakitnya juga gitu. Tahan DRL. Harusnya mah ditahan, layak ya, karena emang 12+5. Yang lain-lain, apakah Doktif tuh bingung ya, apakah kalau orang biasa ini kemungkinannya ditahan gitu, kemungkinan besar langsung ditahan, bener nggak guys? Itu yang kayak buzzer yang dilaporin sama Bu Heni kan ditahan. Iya langsung ya. Langsung ditahan, tersangka langsung ditahan, lakukan penahanan. Tapi kenapa seorang daerah 12+5 kok enggak, kok bebas? Kalau ngaku sakit kenapa dia beraktivitas seperti biasa? Ayo, Iya. ada apa ini? Udah, kalian bisa jawab sendiri guys. Sebenarnya nungguin preskon ya, tapi karena hari ini belum ada. Ya, dia juga nungguin preskon, tapi ternyata belum ada preskonnya, jadi ya udah gitu. Mungkin besok kali ya. Tapi besok Sabtu. Iya kan, kemarin kan Sabtu minggu lalu. Oh gitu, bisa jadi. Minggu lalu kan Sabtu juga. Oke. Kita nggak tahu ini punya preskonnya kapan. Dokter sih pengennya preskon sambil nanya, Iya. pengen banget. Udah ngelis ya Nanya. pertanyaan-pertanyaan. Udah ada, list ada 3 pertanyaan dok, udah penasaran banget gitu. Ada duit dok, punya duit. Iya, tahu kan? Kalian yang ngobrol ya. Kalian yang ngomong lo ya, bukan dokter lo ya. Gitu. Tapi ngeri sih, ngeri kalau hukum kayak begini, ngeri. Kalau misalnya ternyata hukum bisa dibeli sih cukup ngeri ya. Gitu. Tapi dokter tetaplah yakin, optimis dia akan ditahan. Tapi kalau sakit ya, Polda mau ngapain juga nggak bisa nahan ya guys. Sakitnya apa sih dok sampai segitunya? Sakit dilepas? hati. Sakit cacingan apa gimana? Yang lucunya lagi nih cerita ya. Wartawan kadang ngeli dia pakai cushion guys. Jadi katan pucet dia pakai bedak gitu. Pakai cushion. Jadi sebelum dia keluar tuh dia pakai cushion dulu, touch up dulu dia. Sebelum dia lepas masker dia touch up dulu. Dia mau ketawa ngeliatnya. Jadi ada yang cerita, dok itu kan pada saat sebelum dia keluar dia touch up dulu, dia pakai cushionnya dia supaya kelihatan kayak pucet gitu. Aduh, makanya Doti bilang suka percaya, Sun ambil lu Sun. Masyarakat lah yang bisa lu bohongin, tapi kalau kita nggak bisa sama sekali. Ya udah tahu lah. Nah, gitu aja. Lapor damkar aja dok katanya. Oh bener kayaknya Dokter nanti untuk case yang selanjutnya lapor damkar kayaknya. Biar nanti kliniknya disemprot ya. Air. Kliniknya disemprot pakai air gitu. SS tadi udah dijelasin ya teman-teman. SS. STMJ
dong ngomongnya. STMJ lagi susun siasat katanya dong. Ya, STM. emang bener sih, memang dia lagi susun. Terserah lu, susun siasat lu terserah. Orang udah jelas banget kok buktinya, fakta gitu. Cuma di jaksa nanti, untuk jaksa jangan ini ya, jangan tergiur sama duitnya Suneo ya. Itu dia. Tegak lurus aja, merah putih ya untuk jaksa ya. Jangan. Persidangannya di mana? Di Serang pula persidangannya, ada-ada aja. Nepos gimana dok? Belum kehabisan tuh Nepos. Nepos udah dipanggil, nggak usah datang ya, jangan datang deh. Udah Jangan. sekali ya? Udah jangan datang aja pokoknya. Cuekin aja deh, kalau perlu suratnya disobek-sobek aja ya, biar nanti langsung naik sidik. Terus habis gitu nanti kamu dijemput paksa ya, nggak usah datang. Oke? Dia nantangin, kenapa aku nggak Kim Gembel? Yang dilaporin itu elu sama Kimbel ya, jadi lu itu makanya lu tuh nggak ngerti. Udah, lu tenang aja, lu nggak usah datang di panggilan, nggak usah, lu diem aja, lu ngoceh aja terus ngoceh, nggak usah ngubris panggilan dari penyidik, biarin aja, nanti sampai dijemput paksa aja nanti kamunya ya. Kalau yang Kim Gembel kan dokter nggak tahu kontaknya pos, yang tahu kan elu pos ya, jadi elu yang akan bawa Kim Gembel ya, kamu yang akan bawa. Oke? Nanti kamu yang akan membawa, bukan dokter ya. Silakan kamu bawa, kalian berdua nanti ribut karpet ini, silakan ya. Miha dok. Miha udah kemarin itu, tinggal nunggu aja guys, tinggal nunggu panggilannya Roti untuk pemeriksaan. Sabar ya dok. Kayaknya kayak kura-kura, laporannya kayak kura-kura. Kura-kura ninja. Tenang aja, yang penting jalan semua. Meskipun kura-kura tapi TSK 12+5, siapa nggak stres guys. Jangan kira ya, jangan kalian kira Suneo itu tidurnya tenang. Kalau adoptif itu cuma 9 bulan ancamannya. Itu pun paling kalau misalnya terbukti pun ya, misalnya berhasil naik terbukti pun, paling juga vonisnya sebulan, 2 bulan pun nggak akan masuk paling. Itu nggak ada yang namanya di bawah 5 tahun masuk penjerong, itu nggak ada, apalagi cuma 9 bulan, nggak ono dalam kejadian sejarah itu, nggak ono. Jadi Doti mah tidur aja pules. Ayo kapan P21 cepetan buruan gitu. Ternyata juga nggak bisa. Nggak dia ngeles, dia nggak mau ngasih uang damai. Tapi Bang Jeffrey suruh ngomong. Kalau Bang Jeffrey orangnya bukan tukang bohong, suruh dia ngomong ke media, ke jurnalis. Pernah nggak nawarin doktif gitu? Coba dia bilang, saya tidak pernah menawarkan doktif. Ayo Bang Jeffrey ngomong gitu, wartawan itu nanya. Karena Bang Jeffrey bukan tukang ngeles ya. Kalau Bang Jeffrey orangnya memang pernah, pasti iya pernah uang damai ada gitu. Nah kalau Suneo kok dipercaya, Badan POM udah cek aja dia bilang gak ada masalah. Badan POM aja dikerjain, Polda Metro aja dikerjain sama dia. Gitu. Tapi Suneo P21 nggak dok nantinya? Insya Allah P21, Insya Allah persidangan. Dia lagi mengusahakan untuk P19, tapi udah nggak bisa lagi ya, udah beda lah. KUHP yang baru ini sulit, hampir nyaris tidak bisa untuk P19. Jadi dihentikan atau langsung ke persidangan. Kok dihentikan nggak mungkin, kenapa? Karena emang udah jalan, Prapit pun kalah. Jadi tidak ada cacat formil di situ ya, jadi tinggal menunggu persidangan gitu. Insya Allah nanti segera persidangan. Berarti hati-hati serangan balik. Nggak bisa dia nyerang balik, orang dalam bidik apa yang mau diserang? Nggak bisa guys. Dotif kan nggak nuntut si Suneo. Dotif kan nuntutnya dalam bidik itu panjang nanti. Makanya Dotif bilang yang TSK itu nanti nggak cuma yang samanya Suneo, istrinya pun ikut ya, karena istrinya ikut menikmati uang dari penjualan tomat busuk atau uang kalian, jadi pasti kena. Jadi ngikut semua, nanti akan narik. Kalau Dotif cuma ngelaporin si Suneo, enak banget dong. Enggak, Doktif ini melaporkan semua yang menikmati uang penjualan tomat busuk, uang penipuan itu, termasuk ya istrinya itu guys, gitu. Cuman satu-satu. Nah Doktif juga mau tanya kapan istrinya dinaikkan statusnya menjadi TSK gitu ya. Doktif nungguin preskon sekarang? Enggak, preskonnya kemungkinan besok, karena tadi dapat kabar katanya belum ada preskon, belum ada jadwal preskon dari Humas gitu guys, belum ada jadwal.
Selamat puasa dokter. Selamat berpuasa juga. Aduh, ngantuk ya jam segini ya. Jam segini tuh jam rawan-rawannya Soalnya lagi sendu tidur. juga ini. Udah gitu mendung. Di kalian mendung nggak guys? Tempatnya Doti mendung banget, sendu. Aduh. Tapi nggak hujan. Mm-mm. Masih mendung-mendung gitu. Kita semua udah nggak sabar dok. Mendung sama. Waduh kan siapa lagi doktif yang bolak-balik yang ini capek banget. Ini benar-benar luar biasa. Iya. Ini ya. Pergulatan ini ya melawan orang manusia ini hanya untuk mematahkan bahwa dia tidak kebal hukum, tapi ternyata ya dah ada begitulah gitu ya. Kan Dodi itu bilang yang dilawan bukan orang tapi uang. Itu aja kuncinya. Yang Doktif lawan bukan orang tapi uang. Itu. Ini ada yang menyelek jenazah dok. Jenazah ngapain diurusin, muka silikon biarin aja nggak apa-apa guys, biarin dia ngomong apa adanya, terserah dia, udah biarin aja dia ngomong apa adanya, terserah dia sesuka hati dia, nggak diladeni, ngapain ngeladenin gitu. Kok Lala Biarin nekat aja. banget sih, nekat. Lumayan nekat, jadi memang akan menjadi sorotan ya, kenapa bisa-bisanya Polda Metro Jaya melepas tersangka 12+5 ya, karena dengan alasan sakit dan sakit. Tapi kalau dokter ngelihat ketemu sendiri nggak ada sakitnya ya, jadi nggak sakit manusia ini gitu. Kalau surat sakit ya itu kan bisa juga dibuat guys, ya kan. Tapi kalau sakit dia nggak sakit, orang dokter ketemu kok di situ. Dokter ketemu berkali-kali, dia nggak pakai masker, jadi nggak ada dia sakit di situ gitu. Cuman memang kayaknya dia nangis sih, kayaknya dia ketakutan, kayaknya dia pas mau ditahan nangis-nangis, kayaknya dia minta tolong sama siapa gitu. Dia kayaknya minta tolong nggak sih, nangis-nangis nggak sih minta tolong gitu. Dokter makasih sudah jadi tangan kanan kita, masyarakat yang dirugikan Iya. oleh produknya DRL. Produknya Suneo. Sama-sama. Aku semalam nyari berita pingin lihat dia ditahan, kesel deh. Sama emang ya, ngelesnya ini loh, auzubillah min dzalik, ngelesnya dia itu. NM aja langsung ditahan ya. Makanya nggak fair aja gitu. Nikita Mirzani aja 4 tahun kerugiannya, dugaan kerugiannya 4M bisa ditahan gitu. Pasalnya kan dia berapa tahun ya kalau nggak salah ya, 8 tahun apa ya ancamannya, tahan. Ini 12+5 kerugian masyarakat ratusan miliar, kok bisa nggak ditahan nih loh. Padahal logikanya harus ditahan gitu, seharusnya itu ditahan, wajib ditahan. Kenapa? Karena mengulangi perbuatan yang sama. Ini bisa nggak ditahan, coba. Hebat nggak guys? Hebat sih, berarti mengakuin lawyernya hebat ini. Kemana aja dia ini empot-empotannya ini. Kemarin aku pusing luar biasa, dia mau kemana lagi aku dok gitu. KPK dok, KPK tuh kapok atau KPK? Gimana tuh guys? Aduh. Iya. Dia laporin aja di Mabes deh, satunya lagi laporin di Mabes, biar dia pusing dia. Habis dia nanti dia. Duitnya dok 9 naga. Enggak. Sebenarnya udah nggak mau ikut-ikutan lagi. Nggak urusan kayak begituan guys, dilepas tangan dia. Enggak. Kalau yang sudah setelah ini angkat tangan dia, setelah Doktif omong akhirnya beliau nggak mau lagi ngurusin begituan, lepas, udah deh diurusin sama dia sendiri gitu. Jadi ini Sunio sendiri nih, habis dia. Dok, Habis. kalau pakai krim nggak ngefek, apa harus facial dok? Bisa tindakan yang ada untuk eksfoliasinya, jadi peeling yang ada, facial yang ada untuk eksfoliasinya, bisa dengan cairan atau physical ya, kayak mikrodermabrasi ya gitu facialnya. Bisa dengan kenaikan dosis di skincare yang kalian gunakan tuh, jadi dinaikin dosisnya. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai retinol di 0,1, coba naikin di jadi 0,5 gitu ya. Kita kawal terus supaya nggak tiba-tiba hilang dok. Bener, makanya
makanya dokter juga mohon kalian kawal ya, karena orang ini punya jasa buzzernya lumayan besar banget. Kalau dokter mah nggak ada, nggak mau keluar duit begituan gitu ya. Seperti itu guys. So dia udah siapin pembersihan namanya dok. Sekarang ada tim komalnya tiap malam yang ngelawir Willy CS. Biarin aja. Harusnya bukan itu nggak juga dilirik sih sama Sunio yang lawyer Willy itu, nggak akan dilirik juga, kecuali kalau memang dijadikan tim penasehat ya, masih lumayan lah gitu. Nggak apa-apa, biarin aja, kan dia kan cari duta guys. Lawyer Willy kan bagaimanapun juga kan dia cari duit ya, sepi kliennya nggak ada, jadi ya biarkan cari duit dengan cara kayak gitu. Jadi kalau sakit bukannya harus diantarkan di RS ya? Iya, harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau memang nggak bisa ditahan sakit, harusnya dilempar ke rumah sakit. Tapi memang KUHP yang terbaru ini tersangka itu kalau sakit nggak bisa ditahan guys. Itu aturan KUHP yang terbaru. Baru ya guys ya? Nggak bisa. Jadi alasannya pasti dia akan sakit dan sakit. Seperti itu. Jadi kemungkinan ditahan kapan tuh? Nah itu ntar kita lihat kejaksaan ya. Kalau kejaksaan minta penahanan ya dia akan ditahan. Tapi kita lihat dengan laporannya dokter nanti insya Allah dalam waktu dekat dokter akan melapor ke Mabes ya. Jadi kalau dokter melapor berarti kan ada laporan tambahan. Laporan tambahan berarti kan dia mengulangi hal yang sama, harusnya dia ditahan. Gitu. Karena sudah ada LB lagi baru, di mana dia melakukan kesalahan yang sama, mengulang kesalahan yang sama. Jadi harusnya dia langsung bisa ditahan seperti itu. Terus kalau alasannya sakit terus bebas dong terus. Nah itu makanya. Tapi kan persidangan guys. Emang itu yang makanya Polda Metro Jaya juga gembesnya juga di situ. Kalau sakit terus gimana gitu. Kan memang terhambat dengan KUHP baru ini, bisa alasan sakit terus dong dia. Seperti itu guys. Time terus. Hukuman Tuhan menanti dia dok. Pasti guys, kalau itu mah pasti. Kalau itu mah pastilah, Allah pasti. Cuman kan masyarakat ini kan dirugikan kan, juga pengen lihat ya hukum di Indonesia seperti apa gitu. Berarti apakah benar bahwa hukum di Indonesia itu kan bisa dibeli gitu. Sunio emang kepengen dijemput kali dok katanya. Part 2. Kedua kayaknya nanti ya. Kita lihat ya guys ya. Kita coba bismillah. Usahanya masih ada jalan kok, masih banyak jalan menuju dia ditahan. Gitu. Gak adil ya dok. Nggak adil banget sih, dokter melihat memang nggak adil banget. Ini seharusnya yang jengkel banget sebenarnya si Nikita Mirzani nih sebenarnya. Dia jengkel bener sebenarnya. Kesel banget dia Mas Sunio gitu. Udah jelas di depan mata tapi dia nggak ditahan 12+5. Nikita Mirzani kayak begitu ditahan gitu. Lapor ke KPK dok, ini janggal. Sangat janggal. Lapor ke KPK ya. Nanti mungkin masih Kan harus ada buktinya semua guys. Kalau buktinya dokter ditawarin duit ya itu kan nggak bisa dilaporin ke KPK. capek banget gak sih dok lawan DRL katanya? Capeknya itu capek ini ya, pikiran ya. Pikiran. Kalau capek fisik sih enggak, pikiran sih. Pikirannya itu maksudnya iya manipulatifnya dia lah guys, pokoknya udah di luar batas normal manusia lah gitu. Tapi mungkin ya nantilah kita lihat ya guys ya, kita lihat aja dulu nih laporan yang di Mabes nanti gimana, seperti apa perkembangannya nanti. Tif akan melaporkan lagi yang di Mabes soalnya gitu. Benar bahwa Nima wakil. Betul, benar, setuju guys. Mas beneran Nima wakil. Semangat dok, apapun hasilnya dok Tif, dan udah berusaha katanya. Semangat dok Tif. Thank you sayang. Lapor ke Propam. Lapor ke Propam. Aduh, capek guys. Ngelapor tuh melelahkan, capek. Udah, lebih baik Doktif ngelaporin yang baru aja. Ada korban-korban itu korbannya yang melapor, bukan Doktif tapi korban-korban yang lain yang akan melapor di case yang lain. Case yang lain. Gitu, sama aja. 12+5. Dia mau ngadain podcast Ramadan aja, aku udah curiga sama dia dok kalau gak bakal ditahan.
Enggak, dia itu sudah tapping guys. Itu udah direkam, udah dari jauh-jauh hari, bukan rekaman baru. Itu tapping karena Ustadz Khalid Basalamah nggak akan mungkin dia mau podcast dalam puasa Ramadan. Gitu. Itu adalah rekaman yang lama-lama tapping. Jadi sudah direkam dulu. Dok, Kak Niki gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Memang banget sumpah. Ini apa namanya? Alhamdulillah baik loh sayang.